Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel YouTube Mikrotik Indonesia yang nanti akan memberikan tips dan trik penggunaan mikrotik. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai cara upgrade dan downgrade pada router OS Mikrotik. Penjelasan detailnya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Mikrotik menggunakan sistem operasi yang dinamai dengan router OS. Router OS ini nanti dibagi ke beberapa jenis berdasarkan arsitektur perangkatnya. Dari segi fungsi dan konfigurasi, semua perangkat mikrotik sama. Pada saat mikrotik mengeluarkan versi terbaru, biasanya akan ada 4 tahapan dalam perilisannya. Yang pertama adalah tahap development, yang kedua adalah tahap testing, yang ketiga adalah tahap stable, dan yang terakhir adalah tahap long term. Untuk tahap development ini biasa digunakan untuk versi pengembangan atau versi yang saat ini memang belum rilis sama sekali. Saat ini versi development ini jarang digunakan karena digunakan untuk pengembangan versi 7, yaitu upgrade dari versi 6. Untuk versi testing, biasanya versi testing ini digunakan untuk fitur baru, tetapi tidak ada pengetesan secara intens. Ini sangat jarang digunakan. Kenapa? Karena pada saat versi testing masih ada banyak fitur yang akan ditambah atau mungkin akan diperbaiki. Setelah versi testing biasanya akan ada versi stable. Versi ini nanti fitur yang baru sudah difikskan dan tidak akan ada perubahan dan akan diperbaiki apakah masih ada error ataupun bug di dalamnya. Setelah versi stable, biasanya router OS tersebut akan dites beberapa bulan sampai benar-benar stabil. Nah, setelah stabil, maka versi router OS tersebut akan dianggap dengan long term. Long term ini adalah versi yang paling stabil dan sudah tidak ada penambahan fitur atau perubahan fitur sama sekali. Nah, long term ini nanti direkomendasikan untuk teman-teman yang ingin menggunakan versi router OS dalam jangka panjang dan tidak ada perubahan pada fiturnya. Nah, kita kembali lagi dengan upgrade dan downgrade. Untuk upgrade router OS pada mikrotik akan ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah versi manual, yang kedua adalah versi otomatis. Nah, untuk yang versi manual kita akan coba gunakan RB yang sudah saya siapkan di sini. Saya akan gunakan CCR 1009 7G 1C 1S Plus. Ini nanti kita akan coba upgrade ke versi terbaru. Nah, langkah pertama, saya akan coba remote routernya terlebih dahulu untuk mengetahui versi yang digunakan router ini. Saya akan coba buka router saya. Selanjutnya, saya akan coba cek di bagian sistem package. Nah, di bagian sistem package kita bisa lihat tipe dan versi yang digunakan oleh router ini. Ternyata router ini menggunakan router OS versi Tile dan dengan versinya adalah 6.44.5. Nah, untuk upgrade-nya kita akan coba akses website mikrotik.com. Kita akan coba cek versi terbaru yang sudah dikeluarkan mikrotik.com apa saja. Untuk website mikrotik.com saya akan buka. Selanjutnya saya akan masuk ke menu software. Di bagian software nanti sudah ada versi-versi terbaru yang dikeluarkan oleh Mikrotik. Sama seperti tadi,
ada 4 kategori yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah development, ada juga testing, ada juga stable, dan yang terakhir adalah long term. Nah, untuk tipenya, untuk CCR yang saya miliki tadi saya cek menggunakan tile, maka saya akan download versi dengan tile. Jika Anda menggunakan perangkat lain, Anda bisa sesuaikan juga berdasarkan perangkat yang Anda miliki. Di sini juga sudah ada informasinya. Misal jika Anda menggunakan hub mini atau hub lite, maka Anda bisa menggunakan yang SMIPS. Atau Anda menggunakan CAPAC, nanti bisa juga menggunakan ARM. Nah, karena kita menggunakan CCR, saya akan download yang tile. Di sini ada 2 pilihan yang bisa kita download. Yang pertama adalah main package. Ini adalah package yang sudah include fitur-fitur standar yang ada pada Mikrotik. Jika Anda ingin menggunakan fitur yang lebih lengkap, Anda bisa menggunakan yang extra package. Nah, saya akan coba download dua-duanya, yaitu versi long term dengan 6.45.8. Saya akan download terlebih dahulu. Nah, setelah di-download, di router saya sudah terdapat versi terbaru dengan 6.45.8, yaitu adalah versi tile. Untuk upgrade-nya, saya bisa buka router saya sendiri. Selanjutnya, saya bisa masuk ke menu Files. Di menu Files ini nanti ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah drag drop. Jadi Anda bisa drag drop seperti ini. Atau jika nanti ternyata router Anda tidak support dengan drag drop, maka Anda bisa menggunakan FTP, atau di Mikrotik juga sudah disiapkan tombol upload. Tombol upload berada pada menu Files di sini. Jika saya tekan tombol upload, hasilnya sama seperti drag drop. Jika router OS versi terbaru sudah masuk ke dalam router, maka untuk upgrade-nya kita akan reboot router saya sendiri, yaitu dengan soft reboot. Untuk mengaksesnya, saya bisa masuk ke menu sistem, selanjutnya saya masuk ke reboot. Setelah router selesai reboot, otomatis router akan menggunakan versi terbaru yang sudah kita install, yaitu versi 645.8. Saya akan coba buka router lagi. Saya akan coba cek di bagian sistem package. Di sini ternyata router saya sudah menggunakan versi terbaru, yaitu adalah 6.45.8. Nah, akan terdapat beberapa package yang sudah terinstall secara standar. Ini adalah package standar bawaan dari Mikrotik. Misal di sini ada package Advanced Tool, ada juga DHCP, ada juga hotspot, dan sebagainya. Nah, jika Anda ingin menambahkan fitur lain di luar dari package bawaan ini, Anda bisa menggunakan yang all package. Tadi saya sudah sempat download yang all package, yaitu yang versi tile, dan pastikan versi yang digunakan
yang ingin Anda tambahkan dengan versi router Anda itu sama. Saya akan coba ekstrak dulu. Jika saya buka, akan ada beberapa package di sini. Ada package tambahan yang tidak termasuk dalam package standar. Misal ternyata Anda ingin menambahkan user manager, maka Anda bisa tambahkan dengan cara yang sama, yaitu menggunakan drag drop atau menggunakan upload. Saya akan coba drag drop user manager ke dalam Winbox. Otomatis package user manager akan masuk ke dalam menu files. Selanjutnya saya akan reboot lagi router yang saya miliki, yaitu dengan sistem reboot. Setelah router selesai reboot, Anda bisa cek ulang apakah package yang Anda tambahkan itu sudah masuk ke dalam router atau belum. Yaitu kita bisa buka lagi. Kita akan coba cek di bagian sistem package. Di sini sudah ada, yaitu user manager dengan versi yang sama, yaitu 6.45.8. Nah, untuk upgrade manual ini cukup mudah. Jika Anda ingin upgrade versi terbaru, pastikan juga nanti Anda pantau mikrotik.com di bagian software, apakah sudah muncul versi terbaru atau belum. Untuk yang versi otomatis, saya akan coba gunakan router lain. Di sini sudah saya siapkan RB962. Saya akan coba pindahkan dulu. Nah, untuk yang versi otomatis, saya akan coba gunakan router ini, yaitu menggunakan check for update. Cara upgrade otomatisnya seperti apa? Saya bisa buka router yang saya miliki, yaitu 962. Selanjutnya saya akan coba buka menu sistem package. Nah, di sini terlihat versi yang saya gunakan yaitu adalah 6.43.16. Untuk upgrade secara otomatis, syarat utamanya yaitu router yang Anda miliki harus terkoneksi ke internet, karena nanti upgrade otomatisnya akan terkoneksi ke server mikrotik.com. Nah, saya akan cek terlebih dahulu apakah router saya sudah terkoneksi ke internet atau belum. Saya coba ping ke google.com. Jika dilihat, router saya sudah bisa terkoneksi ke internet, baik akses ke internet atau akses ke mikrotik.com. Nah, di bagian check for di bagian package akan ada tombol yang namanya check for update. Di sini, jika saya tekan, maka router akan mencari versi terbaru dari mikrotik.com. Anda bisa memilih Anda ingin menggunakan versi yang long term, ataupun versi yang testing, ataupun versi yang stable. Di sini Anda bisa pilih. Misal Anda akan menggunakan yang long term, untuk yang jangka panjang. Anda bisa lihat juga perubahan yang sudah dilakukan oleh mikrotik.com, baik dari segi fitur ataupun menu. Di bawahnya akan ada detail changelognya. Di sini akan kelihatan. Versi yang saat ini saya punya adalah 6.43.16, sedangkan versi long term terbaru yaitu adalah 6.45.8.
Nah, akan ada dua pilihan untuk upgrade-nya. Yang pertama, di sini ada tombol download. Ini digunakan kalau Anda ingin download saja router OS versi terbaru atau download dan install. Jika Anda pilih download dan install, maka jika router sudah selesai download versi terbaru, otomatis router akan restart atau reboot. Saya akan pilih yang download dan install. Selanjutnya, router akan mencoba download ke servernya mikrotik.com. Jika download sudah selesai, router akan secara otomatis restart. Nah, jika sudah selesai, seharusnya router ini nanti akan menggunakan versi terbaru long term dengan versi 6.45.8. Saya akan coba remote lagi router yang saya miliki. Oke, jika router sudah selesai booting, saya akan coba remote lagi. Hasilnya sama, yaitu menggunakan manual ataupun menggunakan otomatis. Ini tergantung dari selera saja, apakah ingin secara otomatis atau menggunakan manual. Nah, untuk downgrade saat ini hanya bisa versi manual. Jika Anda ingin downgrade ke versi di bawahnya, Anda bisa download terlebih dahulu, sama seperti upgrade versi manual tadi. Misal saat ini saya menggunakan versi 6.45.8. Saya akan coba downgrade ke versi di bawahnya. Karena saya menggunakan RB9 series atau hub AC, saya akan menggunakan MIPS B. Jika Anda ingin downgrade, Anda nanti bisa menggunakan menu baru, karena di sini hanya tertampil versi router OS yang terbaru saja. Kita bisa pindah ke bagian archive. Selanjutnya kita akan pilih versi long term atau mau menggunakan stable. Misal saya menggunakan long term, saya downgrade ke versi 643.15. Untuk perangkat saya adalah RB962, maka saya akan download yang router OS MIPS B. Jika sudah selesai di download, saya akan coba drag drop file router OS ini ke dalam Winbox. Nah, tunggu sampai proses uploadnya selesai. Jika sudah selesai, Anda bisa masuk ke menu System Package lagi. Nah, di menu System Package akan ada tombol di sebelah kanan, yaitu adalah downgrade. Nah, kita bisa downgrade, setelah itu reboot, maka router akan menggunakan versi di bawahnya, yaitu adalah 643. Upgrade dan downgrade ini nanti bisa digunakan untuk teman-teman yang ingin memperbarui versi router OS-nya dan juga mencoba fitur terbaru yang dikeluarkan oleh Mikrotik. Anda harus melihat perubahan yang sudah tertampil pada changelog.
Ini bisa digunakan untuk menghindari konfigurasi yang sudah Anda lakukan bermasalah karena terdapat fitur baru atau menu baru pada versi yang terbaru. Untuk downgrade bisa saja dilakukan. Dari kami sarankan Anda bisa downgrade ke versi 6.43 ke atas. Untuk versi 6.43 ke bawah masih ada beberapa bug, dan juga versi di bawah 6.43 masih rentan diretas oleh pihak luar. Ada juga beberapa perangkat Mikrotik terbaru itu hanya support dengan versi RouterOS 6.43 ke atas. Sekian Mikrotik tutorial kali ini. Bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai Mikrotik lebih dalam lagi, Anda bisa mengikuti training yang sudah kami adakan setiap bulannya. Untuk jadwalnya, Anda bisa cek di citraiub.com di bagian training. Jangan lupa subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Bagi yang masih penasaran mengenai upgrade dan downgrade, bisa Anda tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini agar teman-teman yang lain lebih mengetahui mengenai Mikrotik. Sampai ketemu lagi di video Mikrotik selanjutnya.